wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar daringnya. Sekarang mungkin sudah ada yang luring. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu bab teks eksposisi yang kedua. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik, teks eksposisi yang kedua. Dua kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui. Pertama, ada 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.6, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Masuk ke materi, kompetensi dasar yang pertama, 3.6, mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Kita belajar tentang struktur dulu. Struktur eksposisi harus ada dalam menyajikan sebuah teks eksposisi. Ada 4 struktur teks eksposisi. Yang pertama ada judul. Apa yang dimaksud dengan judul? Tentunya kalian sudah sering membuat teks pada kelas sebelumnya, kelas 7, atau pada teks-teks sebelumnya di kelas 8. Jadi intinya judul itu adalah identitas dari sebuah teks. Judul teks eksposisi itu harus sudah memunculkan isu atau persoalan tentang topik tertentu. Isu di sini adalah persoalan atau permasalahan yang dibahas atau akan dibahas dalam teks eksposisi. Jadi diletakkan di judul. Kemudian struktur yang kedua ada tesis atau pernyataan atau kalimat-kalimat yang ada dalam isi yang ada dalam pembukaan atau pendahuluan teks eksposisi. Jadi berisi suatu pernyataan yang menunjukkan sudut pandang sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu atau topik yang akan dibahas. Jadi diletakkan dalam tesis. Kemudian argumen itu berisi sejumlah bukti, sejumlah alasan untuk mendukung dan membuktikan kebenaran tesis. Jadi dalam argumen itu banyak sekali pendapat, banyak komentar yang disertai bukti dan alasan tertentu untuk mendukung atau membuktikan kebenaran dari tesis. Jadi tidak hanya berkomentar saja, tidak hanya beralasan saja, tetapi harus ada bukti, harus ada sesuatu atau data yang mendukung dari
pendapat-pendapat atau komentar-komentar yang kalian lontarkan dalam struktur argumen. Kemudian yang keempat, ada simpulan atau yang biasa dinamakan dalam struktur eksposisi itu adalah penegasan ulang. Isinya adalah rangkuman atau penegasan kembali ya, sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Jadi dalam simpulan atau penegasan ulang ini boleh ditegaskan kembali. Apa yang ditegaskan? Tesisnya dan argumennya yang sudah tertera di sebelumnya, jadi ditegaskan kembali. Tentunya dengan kalimat yang berbeda ya, supaya bisa menguatkan bahwa teks eksposisi itu membahas atau memaparkan atau menjelaskan tentang suatu isu tertentu atau persoalan tertentu. Seperti itu ya anak-anak. Kalau Bu Fitri gambarkan secara garis besar atau singkat, jadi seperti ini. Tesis itu adalah sebuah isu, sebuah permasalahan, sebuah persoalan, atau pandangan penulis yang ada dalam pembukaan atau sudut pandang penulis dalam pendahuluan teks eksposisi. Kemudian di struktur yang kedua itu ada rangkaian argumen. Yang namanya rangkaian itu pasti lebih dari satu, bahkan lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Isinya tentang apa? Tentang pendapat-pendapat, tentang komentar-komentar, alasan-alasan, bukti-bukti yang mendukung argumen yang sudah dikeluarkan. Kemudian ada sejumlah fakta-fakta yang membuktikan tentang argumen yang sedang dilontarkan. Itu namanya struktur rangkaian argumen. Kemudian ada penegasan ulang. Isinya adalah simpulan dan rangkuman dari tesis dan argumen di sebelumnya ya, di struktur yang sebelumnya. Bu Fitri kembali lagi ke rangkaian argumen. Pendapat-pendapat atau fakta ini bisa didapatkan dari para pakar, para ahli yang khusus membahas tentang topik yang sedang dibicarakan dalam teks eksposisi. Misalnya, Bu Fitri mempunyai judul mengajarkan kejujuran pada anak. Berarti kalian bisa mendapatkan data eksposisi, pemaparan eksposisi atau penjelasan eksposisi itu misalnya dari anak itu sendiri yang menjadi objek, apakah dia jujur atau tidak gitu ya. Kemudian ada orang tua, ada bapak ibu gurunya, kemudian ada keluarganya di rumah selain orang tua, teman-temannya, dokter, psikologi anak atau dokter anak. Kalian bisa untuk menyertakan pendapat-pendapat orang-orang tersebut ke dalam rangkaian argumen yang sedang kalian tulis. Seperti itu. Kemudian, unsur kebahasaan teks eksposisi. Selain struktur dalam menyajikan atau menulis atau menyusun teks eksposisi, itu juga ada unsur kebahasaan yang menyertai. Ada 4 unsur kebahasaan yang menyertai teks eksposisi. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti pronomina, orang pertama. Baik tunggal boleh, baik jamak boleh. Seperti kalau tunggal ada saya, ada aku. Kalau jamak ada kami atau kita. Tetap ada orang pertama di dalamnya, yang jamak ini ya, tetapi dia jumlahnya lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada bersifat non-fiksi atau ilmiah populer yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Bersifat non-fiksi itu artinya nyata, bersifat sebenarnya, teksnya ini bisa dijelaskan secara formal, bahasa yang baku, itu namanya non-fiksi ya. Kemudian yang ketiga, dia bersifat informatif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kata kunci dari teks eksposisi itu adalah menjelaskan dan memaparkan, yang bisa ditarik garis simpulan. Dia juga bisa bertujuan untuk menginformasikan pembaca dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi bahasanya dalam unsur kebahasaan itu bersifat informatif. Artinya memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta, dengan contoh, dengan bukti, atau merujuk pada pendapat para pakar yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, bersifat faktual, artinya menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam teks eksposisi ini tidak boleh mengarang ya anak-anak,
benar-benar harus mendapatkan data secara faktual dari para pakar. Apa yang dilontarkan, apa yang sedang disampaikan oleh para pakar itu, ya itulah faktual yang memang benar-benar terjadi dan harus ditulis seperti itu. Kemudian kompetensi dasar yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua tadi yang harus kalian capai adalah menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Setelah tahu strukturnya, setelah tahu unsur kebahasaannya, marilah kita menyajikan atau menyusun atau menulis teks eksposisi yang baik dan benar itu seperti apa. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi, yang pertama kita harus memilih topik dulu. Topiknya tentang apa? Misalnya tentang pendidikan. Ya, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian setelah menentukan topik, kita menentukan tujuan penulisan teks. Misalnya topiknya pendidikan, judulnya mengajarkan kejujuran pada anak sejak dini, maka tujuannya teks eksposisi ini memaparkan tentang cara mengajarkan kejujuran pada anak sejak dini. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan tujuan, kita mengumpulkan data dari para pakar atau ahli yang berhubungan dengan isu atau persoalan yang sedang kita bahas dalam teks eksposisi untuk mendukung apa yang kita tulis. Apa yang diargumenkan itu memang harus dicari datanya, harus ada alasannya, dari mana dapatnya, dari pakar itu. Kemudian setelah mengumpulkan data untuk mendukung argumen, kita mulai menyusun kerangka karangan atau kerangka tulisan, mulai dari judul, tujuan penulisan, kemudian mulai masuk ke struktur ya, ada tesis, ada argumen, kemudian ada penegasan ulang. Kita susun dulu secara singkat di kerangka. Kemudian membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Kerangka yang sudah kita buat tadi secara singkat, kita kembangkan kalimatnya, kita perkaya kalimatnya dengan olahan data yang sudah kita dapatkan. Supaya menjadi teks yang utuh, yang berkembang sesuai dengan topik, sesuai dengan judul yang kita usung atau kita bahas. Kemudian yang terakhir, membuat simpulan. Simpulan ini bisa kalian letakkan di bagian struktur yang terakhir dalam penulisan teks eksposisi. Bu Fitri punya contoh kerangka teks eksposisi. Ini anak-anak, ada topik. Misalnya topiknya tentang pendidikan, ini teks eksposisi yang akan Bu Fitri buat. Misalnya topiknya pendidikan, judulnya mengajarkan kejujuran pada anak, kemudian tujuannya memaparkan, karena eksposisi itu kata kuncinya menjelaskan atau memaparkan, maka tujuannya memaparkan tentang pentingnya menanamkan kejujuran pada anak. Kemudian tesisnya, saya mau atau Bu Fitri mau isinya tentang mengajarkan kejujuran pada anak itu penting, yang nanti bisa dikembangkan ya lebih luas lagi. Kemudian argumen-argumen yang ada dalam teks eksposisi ini Bu Fitri mau isinya ada 3. Pertama ada respon-respon anak ketika diajarkan kejujuran oleh orang tuanya. Apakah dia bisa menerima ataukah mereka justru tidak mau menerima. Kemudian yang kedua, anak akan mencontoh sikap jujur atau tidak jujur orang tuanya. Kemudian yang ketiga, praktik kejujuran pada anak. Jadi kita langsung tanya atau cari data ke objeknya langsung ya, yaitu seorang anak. Kemudian yang terakhir, Bu Fitri mau isi terakhirnya, simpulannya atau penegasan ulangnya, keteladanan orang tua itu menjadi hal penting untuk mengajarkan kejujuran pada anak. Nah, ini adalah contoh kerangka yang singkat yang nantinya bisa kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Setelah menulis, menyusun teks eksposisi, alangkah lebih baiknya kita menyunting. Menyunting itu apa? Menyunting itu memperbaiki teks, ya. Apa yang disunting dari teks itu, dari teks eksposisi itu, ada 2 yang perlu mendapatkan perbaikan. Misalnya jika ada perbaikan, yang pertama adalah struktur, ya. Strukturnya apakah sudah urut, karena tidak boleh
dibolak-balik ya anak-anak. Kemudian selain dari segi struktur, kita sunting dari segi bahasanya atau unsur kebahasaannya. Apa kira-kira yang harus diperbaiki, yang harus dilihat, dikoreksi dalam struktur, yaitu adalah judul, ya. Kemudian tesis, apakah tesisnya ini sudah sesuai dengan judul? Kemudian kalau sudah sesuai, apakah tesisnya ini kalimatnya sudah sesuai dengan isu atau permasalahan atau persoalan yang sedang dibahas? Kemudian argumennya bagaimana? Argumennya apakah masuk akal atau logis? Apakah sudah disertai alasan, bukti, kemudian alasan yang mendukung, ya. Kemudian ada simpulan atau penegasan ulang. Apakah sudah ada rangkuman? Apakah sudah ada penegasan dalam simpulan itu atau struktur yang terakhir? Kemudian tambahkan jika masih ada yang belum tertulis secara jelas dan eksplisit. Jadi kalian boleh menambahkan lagi jika dirasa kurang, atau boleh mengurangi jika dirasa berlebihan. Seperti itu. Kemudian dari segi bahasa, yang perlu dikoreksi, yang perlu disunting adalah penulisan huruf kapital dan tanda bacanya. Apakah sudah benar? Huruf kapitalnya, tanda titik, tanda koma, kemudian tanda titik 2, titik koma, dan sebagainya, dan lain-lain. Kemudian, pemilihan kata atau diksi, pilihan katanya, itu sengaja dipilih atau sudah sesuai belum dengan topik, sudah sesuai belum dengan judul yang dibahas, seperti itu. Kemudian keefektifan kalimatnya apakah sudah sesuai, tidak berlebihan. Kemudian pola kalimatnya atau unsur kalimatnya apakah mudah dimengerti, mudah dipahami, gitu ya, tidak bermakna ganda, sesuai dengan unsur kebahasaannya. Kalian teliti juga, kalian koreksi juga. Kemudian yang terakhir ada kepaduan paragraf. Maksudnya antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, apakah sudah ada kata hubungnya, apakah sudah sambung menjadi kemasan satu topik yang benar, satu judul pembahasan yang baik dan benar. Nah, itu perlu kepaduan paragraf dari awal hingga akhir, seperti itu. Baik, begitulah menyusun langkah-langkah menyunting teks eksposisi. Anak-anak, ini ada sebuah video, ya, Bu Fitri ingin kalian membuat sebuah kerangka teks eksposisi, di mana kalian dalam menyusun teks eksposisi ini, menyusun kerangka teks eksposisi ini berangkat dari video yang kalian simak ini, seperti itu, ya. Kemudian setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu menyusun atau menulis kerangka yang akan kalian jadikan dalam bentuk teks eksposisi. Kemudian ada tugas kelompok yang akan kalian kerjakan di kelas. Pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Setelah menyimak tayangan video tersebut, buatlah kerangka teks eksposisi. Ada judul, ada tesis, ada rangkaian argumen. Kemudian rangkaian argumennya dipisah-pisah lagi ya, dijajar-jajar lagi, disendiri-sendirikan lagi hingga ada beberapa. Kemudian ada penegasan ulang. Kemudian setelah membuat kerangka, tulislah teks eksposisi sesuai kerangka yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian yang terakhir, koreksilah hasil menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Begitu ya anak-anak, selamat bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi teks eksposisi yang kedua dari Bu Fitri. Demikian materi teks eksposisi yang sudah Bu Fitri sampaikan. Materi ini bisa kalian jadikan bekal untuk mengikuti penilaian harian teks eksposisi di kelas. Bu Fitri akhiri,
tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.